Nah, selanjutnya ini terkait dengan penggunaan SQL atau Structured Query Language. Ini adalah contoh ya, apabila kita ingin menggali data, ya, menggali data. Konsepnya begini, ya. Di dalam server ini sudah tertanam DBMS MySQL, ya, sudah ada database-nya semua. Nah, kemudian kita dari klien ini, ya, gambarannya dari klien ini ingin mengakses data dari server ini. Nah, dari klien ini kemudian melakukan permintaan pengambilan data dengan cara statement seperti ini, ya, select bintang from bintang. Bintang ini adalah nama tabel. Kemudian setelah dieksekusi dari server, dia akan mengembalikan hasil dari permintaan dari klien. Nah, sehingga data yang ada di dalam tabel bintang ini semua akan tersaji di klien. Dan ini ada beberapa poin-poin tentang keistimewaan atau kelebihan MySQL. Yang pertama adalah portability, yaitu MySQL ini memiliki portabilitas yang cukup baik karena dia bisa berjalan, dia bisa running di sistem informasi yang bermacam-macam. Di Windows bisa, di Linux bisa, di Mac OS bisa, ya. Solaris bisa. Ya, cuma saya belum tahu faktanya OS Solaris ini seperti apa karena tidak pernah menggunakan. Yang banyak digunakan saat ini kan Windows, Linux, dan Mac OS. Semua bisa dijalankan, ya. MySQL dijalankan di sana itu semua bisa. Terus kemudian kelebihan yang kedua adalah open source. Kalau sekarang kalau semisal kita pakai MariaDB, ya dia open source juga. Kemudian multi user. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti di konsep pada slide sebelumnya, ya, ada server, ada klien. Yang mana tadi saya sampaikan bahwasanya ada sebuah database tertanam di server dan dia bisa diakses oleh seorang klien. Nah, database yang ada di server ini bisa juga diakses oleh klien lebih dari satu. Ya, semisal di sini ada klien lagi, di sini ada klien lagi, di sini ada klien. Ya, jadi ada empat buah klien. Mereka bisa melakukan akses database, ya, di MySQL itu secara bersamaan, ya, multi user. Kemudian performance tuning, ya, punya kecepatan yang baik dalam melakukan query yang sederhana atau pengambilan data yang sederhana. Selanjutnya adalah ada tipe data yang kompleks, ya, di dalam MySQL. Ada unsigned integer, ada float, ada double, ada char, varchar, blob, dan seterusnya. Dan selanjutnya di MySQL itu ada operator dan dia memiliki fungsi secara penuh, ya, yang mendukung perintah select dan where di dalam melakukan query atau pengambilan data. Selanjutnya ada poin tentang security. Di MySQL ini juga ditanamkan fitur-fitur keamanan. Jadi kalau semisal kita tidak ingin database kita itu bisa diakses oleh orang banyak, maka kita bisa berikan akses privilege kepada database yang kita miliki. Ya, bisa dikasih username dan password. Secara default passwordnya kosong. Tetapi kalau kita kasih password, berarti dia ada pengamanan di sana. Kemudian scalability and limits. Maksudnya adalah MySQL ini dia bisa digunakan dalam skala yang kecil hingga skala yang besar. Bahkan di sini dikatakan sampai 5 miliar baris dalam tabel-tabel yang ada di dalam database. Poin selanjutnya adalah connectivity, yaitu di dalam MySQL ini kita bisa melakukan koneksi, ya, koneksi antara
database MySQL itu kalau ada di server ya, ada di server, kemudian dikonekkan ke beberapa klien. Nah, itu. Terus ada poin tentang localization, yaitu bisa mendeteksi error code ya pada klien dengan menggunakan 20 bahasa 20 bahasa atau lebih. Terus dia memiliki interface ya terhadap berbagai aplikasi, ada API-nya ya, application programming interface. Artinya dengan menggunakan database MySQL ini kita bisa sambungkan dia ya. Bahasa mudahnya adalah kita bisa sambungkan dia dengan aplikasi yang bermacam-macam, dengan tipe yang bermacam-macam atau framework yang bermacam-macam. Semisal Anda mendevelop sebuah database ya menggunakan MySQL, kemudian di front end-nya, di aplikasinya itu menggunakan framework CI atau Code Igniter, kemudian menggunakan Laravel misalnya, atau framework-framework lainnya, itu bisa kita lakukan accessing data ke MySQL dengan mudah. Ya. Clients and tools ya, ada berbagai tools yang bisa digunakan untuk melakukan database administration, ya, administrating. Ya, Anda bisa menggunakan salah satunya contohnya tadi XAMPP ya, XAMPP. Kemudian ada MySQL Workbench ya. Ada lagi namanya Navicat ya, Navicat, ada lagi namanya Heidi SQL, ada namanya lagi SQL York ya, dan lain-lain. Itu adalah tools atau database client yang bisa kita gunakan untuk mengakses database MySQL kita. Dan kemudian poin selanjutnya adalah terkait dengan structure table atau struktur tabel. Struktur tabelnya itu lebih mudah untuk diubah ya dalam menangani alter table. Alter table ini adalah salah satu perintah untuk memanipulasi sebuah tabel. Ya, dibandingkan Oracle dan Postgre, MySQL itu lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk ke dasar SQL. Apa sih SQL? Ya, itu adalah sekilas preface tentang MySQL beserta kelebihannya. Oke, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.